Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Lur Ciganjur, malam ini kita kembali membahas Al-Falsafatul Ula karya Al-Kindi yang pembahasannya tentang kebenaran, mencari kebenaran. Nanti juga ada kritik sebenarnya. Kalau memungkinkan kita akan bahas sampai ke pihak-pihak yang menentang filsafat juga ini nanti. Sebelum itu mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk Al-Kindi, juga Abu Hadi Abdul Reda, guru kita Kiai Haji Abdurrahman Wahid, juga seluruh guru-guru kita, mu'allif kutub allati ta'alamna, dan untuk kita semua, keluarga kita, orang tua kita, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan Mas Hidayat. Oman aujab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi sholihi. Amin. Amin. Wa man aujaba al-haqqa alla nudima Ya dumma ini seharusnya. Allah yadumma man kana ahada asbabi manafi'ina as-sighari al-huzliyati fakaifa biddaini billadina hum akbar asbabu manafi'ina al-idhamil haqiqiyati al-jaddiyati fa innahum wa in qasaru an ba'dil haqqi faqad kanu lana ansaban wa syuraka'a fima afaduna min tamari fikrihim allati sarat lana subulan wa alatin muaddiyatin ila ilmin katsirin mimma qassaru an naili haqiqatihi wala siyama idh huwa bayyinu indana wa indal mubarrizina minal mutafalsafina qablana min ghairi ahli lisanina annahu lam yanalil haqqa bima yastahilul haqqu ahadun minan nasi bijuhdi talabi wala ahata bihi jami'uhum bal kullu wahidin minhum imma lam yanal minhu syai'an wa imma nala minhu syai'an yasira bil idafati ila ma yastahilu haqqun fa idza jumi'a yasiru ma nala kullu wahidin minan nailina al-haqqa minhu ijtama'a min dhalika syai'un lahu qadrun jalilun. Oke. Ini perlu dititik ya harusnya. Oke. Waman aujabal haqqa, dan orang yang mewajibkan kebenaran, maksudnya orang yang menganggap bahwa mencari kewajiban itu sebagai sesuatu yang wajib. Orang yang mewajibkan dirinya mencari kebenaran dan juga mewajibkan selain dirinya untuk mencari kebenaran. Artinya mencari kebenaran dianggap sebagai suatu kewajiban. Allah ini nadamma, tapi lebih tepatnya yadumma ya. Seyogyanya orang yang mewajibkan siapapun mencari kebenaran, itu Allah yadumma, tidak mencela mangkana orang lain, yang ada orang lain itu
ahada asbabi manafi'ina. Orang lain itu adalah salah satu sebab hal-hal yang kita manfaatkan ya. Manfaat-manfaat yang kita temukan itu dari orang itu. Kita mendapatkan manfaat dikarenakan orang lain itu. Meskipun as-sighari al-hazliyati. Meskipun manfaat itu kecil dan sedikit. Ya. Maksudnya begini. Kalau kita menganggap bahwa mencari kebenaran itu wajib, ya. Kenapa? Karena seharusnya kita benar. Seharusnya kita hidup dengan cara benar. Berarti mencari kebenaran kan wajib ya, harus, ya kan? Nah, seharusnya kalau demikian halnya, maka siapapun orangnya yang memberi manfaat sedikit pun bagi kita itu tidak layak untuk dicela. Ya. Yang kecil sekalipun. Jangan meremehkan orang yang memberikan manfaat kecil sekalipun. Contohnya jangan kebenaran lah, taruhlah kebaikan saja, ya kan? Di sekitar kita itu sebenarnya banyak orang yang memberikan kebaikan yang mungkin remeh, ya. Contohnya mungkin kalau di kantor atau di kampus mungkin ada OB kan ya. OB itu kan penting dia. Bayangin kalau misalnya nggak ada, ya kan? Nggak ada, kita akhirnya ke kamar mandi males, ya kan? Kayak di Mesir itu kan, Mesir cenderung jorok ya. Jadi kalau di Indonesia kita misalnya kamar mandi apa gitu kan, setelah buang air kita yang buang, kita yang bersihin kan. Kalau di Mesir kan kebalikan. Jadi yang bersihin kotoran itu adalah orang yang setelahnya. Jadi jorok betul, kamar mandinya pesing, bau, semacam itu. Jadi males betul untuk ke kamar mandi itu di Mesir. Kamar mandi umum itu nyaris lebih baik jangan lah gitu. Nah, di Indonesia ada, ya kan? Di kampus di mana itu artinya mereka memberi manfaat walaupun mungkin kecil. Itu tak seharusnya kita menyepelekannya. Maksudnya sebenarnya itu. Nah, kebenaran juga sama. Guru kita yang ngajarin alif ba ta misalnya gitu ya. Guru SD kita yang ngajarin A B C D F G gitu. Itu sepertinya kan ngajarin alif ba ta itu. Tak seharusnya disepelekan juga. Justru karena beliaulah kita akhirnya bisa baca Al-Qur'an. Karena guru yang ngajarin kita ABCD, akhirnya kita bisa baca buku dan seterusnya, ya kan? Bahkan mereka itu adalah bisa dibilang guru paling dasar bagi kita. Nah, gitu. Fa kaifa billadina hum akbaru asbabi manafi'inal idham. Kalau yang kecil saja jangan diremehkan. Fa kaifa, bagaimana billadina, dengan orang-orang hum, mereka itu akbaru asbabi manafi'ina, penyebab terbesar bagi hal-hal yang kita manfaatkan. Al-idham yang besar, al-hakikiyah yang sungguh-sungguh, al-jiddiyah yang sungguh-sungguh, yang benar dan sungguh-sungguh, ya. Al-hakikiyah yang benar, wal jiddiyah dan sungguh-sungguh. Kalau yang orang yang memberikan kebenaran, kebaikan kepada kita, di mana kebenaran dan kebaikan itu kecil saja kita tidak boleh meremehkannya, apalagi yang memberikan manfaat yang besar ke kita, macam itu, ya kan? Tentu tidak seharusnya kita sepelekan, ya kan? Nah, fa innahum, sesungguhnya mereka orang-orang yang memberikan banyak manfaat itu kepada kita. Wa in qasaru an ba'dil haqqi, meskipun mereka mungkin kurang an ba'dil haqq, pada sebagian kebenaran, ya. Faqad kanu lana, mereka itu sungguh telah menjadi bagi kita ansaban, ya, menjadikan bagi kita itu nasab, hubungan. Kita punya hubungan dengan mereka, wasyurukan, perserikatan dengan mereka, fima afaduna, dengan sesuatu yang mereka berikan kepada kita,
manfaat yang mereka berikan kepada kita, min thimari fikrihim, yang menjadi buah pemikiran mereka, allati sorot lana, yang mana buah pemikiran itu menjadi subulan, jalan bagi kita, wa alatin, dan menjadi alat muaddiyatin, yang mengakibatkan ila ilmin katsir, kepada ilmu yang banyak, mimma kosoru, yang mana terbatas an-naili hakikotihi, untuk menggapai hakikatnya. Adik, ini sebenarnya yang ingin dibicarakan oleh Al-Kindi adalah orang-orang Yunani maksudnya. Ya, orang Yunani. Orang Yunani ini di sini posisinya yang mana? Ya, posisi yang kedua. Tadi kan ada orang yang memberikan manfaat kecil, ada orang atau pihak yang memberikan manfaat besar, ya kan? Kalau yang kecil saja, manfaat yang kita dapat darinya itu orang tersebut tidak boleh kita sepelekan, apalagi yang banyak. Nah, orang-orang Yunani ini diposisikan yang kedua, ya. Orang yang banyak memberikan manfaat kepada kita. Tapi kemudian wa in qasaru an ba'dil haq. Tapi mereka terbatas tuh kebenarannya. Misalnya apa? Tentang ya Al-Kindi hidup di zaman Islam sedang jaya-jayanya, ya kan? Artinya loh, orang Yahudi nggak ketemu Nabi Muhammad loh, misalnya gitu ya. Mungkin nggak tahu nabi-nabi yang kita yakini, gitu kan? Tidak tahu malaikat dan seterusnya. Mereka masih mempercayai tentang mitos-mitos, gitu kan? Hercules dan kawan-kawan, gitu kan? Artinya ada kebenaran yang belum sampai kepada mereka. Meskipun itu ya ada yang kurang di antara di dalam diri orang-orang Yunani dibandingkan dengan orang Arab yang mengenal para nabi dan seterusnya. Mereka itu memberikan banyak jalan bagi orang-orang Arab Islam saat itu untuk mengetahui ilmu yang banyak. Nanti contohnya adalah Aristoteles, ya, dengan penelitiannya tentang berbagai hal, contohnya misalnya tentang astronomi, itu kemudian pengetahuan tentang astronomi tidak lagi astrologi, ya kan? Pembahasan tentang kedokteran, misalnya gitu kan, bukan lagi dukun-dukun, tapi mulai penelitiannya itu empiris dalam hal kedokteran dan seterusnya, gitu deh. Mereka memberikan jalan kepada ilmu yang banyak. Ya. Walasiyama, apalagi idh huwa bayinun. Orang lain itu jelas. Indana bagi kita. Wa indal mubrizina minal mutafalsafin. Dan menurut kaum filsuf yang menonjol. Qoblana sebelum kita. Min ghairi lisanina. Min ghairi ahli lisanina. Dari selain masyarakat dari bahasa kita, dari masyarakat kita maksudnya. Annahu, bahwasanya lam yanal al-haqqa, tidak ada yang bisa meraih kebenaran bima yastahilu. Ini seharusnya al-haqqo bukan al-haqqu. Dengan sesuatu yang berhak untuk disebut sebagai kebenaran. Siapa yang tidak mungkin mendapatkan kebenaran? Ahadun minan nas, satu manusia bijuhdi tolabihi, dengan kesungguhan pencariannya, wala ahata bihi, dan tidak pula ada yang bisa mencakup kebenaran jami'uhum, semua orang tadi, bal kullu wahidin minhum, akan tetapi setiap individu dari mereka immalam yanal minhu syai'an, mungkin tidak mendapatkan kebenaran sama sekali. Wa imma nala minhu syai'an yasiron, atau mendapatkan kebenaran cuma sedikit saja. Bil idhofati ila ma yastahilul al-haqqa, ditambah dengan sesuatu yang berhak disebut sebagai kebenaran. Fa idza jumi'a yasirum ma nala kullu wahidin minan nailin al-haqqa. Fa idza jumi'a, apabila digabungkan, yasirun sedikit manala yang didapatkan oleh kullu wahidin minan nailin al-haq, masing-masing dari orang-orang yang mendapatkan kebenaran, minhum dari mereka,
maka ijtama'a min dalika, berkumpul dari itu apa syai'un, sesuatu, lahu qadrun jalilun, yang memiliki kadar kebenaran yang besar. Tadi yang ingin dikatakan di sini adalah tadi tentang meremehkan orang lain, ya, yang mengetahui kebenaran. Nah, tadi ada yang sedikit, ya, misalnya peraih kebenaran. Ada yang atau pemberi, ya, peraih dan pemberi ini. Peraih sekaligus pemberi. Ada yang sedikit, ya. Ada yang banyak. Banyak. Kepada yang sedikit jangan sampai kita meremehkan. Meremehkan, ya kan? Apalagi ke sini, ya kan? Ke yang banyak. Tidak boleh meremehkan. Meremehkan, yadhum itu mencela, ya kan? Bukan hanya meremehkan, ini mencela, ya. Mencela. Nah, terutama yang ini nggak mungkin sekali. Nah, tadi ditambah ternyata yang banyak ini malah walaupun dia minus kebenaran, ya, kebenaran tertentu, itu ternyata dia plusnya adalah membuka jalan kebenaran, jalan ilmu, ya, jalan ilmu yang banyak. Dan ini dikenal, ya, tadi dan dikenal. Maksudnya ini nanti Aristoteles nanti ada di paragraf selanjutnya Aristoteles. Ini seharusnya ya memang harus nanti harusnya kita bersyukur, berterima kasih, nanti kata kuncinya gitu. Nah, ini ada kalimat yang menarik juga. Lam yanal al-haq ahadun minan nas bijuhdi tolabihi. Tidak ada seorang pun yang bisa meraih kebenaran secara utuh sendirian dengan upayanya. Ya. Wala ahata bihi jami'um. Seluruh orang Yunani misalnya, ini artinya satu orang tidak mungkin, ya. Tadi tentang kebenaran. Itu apakah dia bisa digapai oleh satu orang atau banyak orang? Sekelompok orang nih maksudnya, sekelompok orang. Ini mustahil. Ya. Orang hebat sendirian itu mustahil. Pasti diajari orang lain, ya kan? Sekelompok orang pun juga sama. Oke lah. Ketika ditemukan bahwa orang-orang Yunani hebat-hebat saat itu, ya. Apa kemudian kebenaran hanya milik mereka? Ya belum juga. Ini sebenarnya kan mau otokritik orang Islam juga, ya kan? Artinya oke lah, kita meyakini Islam benar. Tapi apakah kemudian ahata bihi jami'uhum? Apakah jami'ul muslimina ahatu, ya, melingkupi, menguasai keseluruh kebenaran? Ya enggak juga, maksudnya gitu. Ini dia mau ngomong tentang Yunani, tapi juga sebenarnya ini bisa kita terapkan ke orang Islam juga. Gara-gara kita meyakini bahwa Islam itu benar, kemudian kita merasa paling benar, itu keliru juga. Atau orang lain tadi, karena kita merasa bahwa Arab itu benar, misalnya, wow, apapun yang dari Arab berarti pasti benar, kan keliru ya. Ini tadi Yunani juga sama. Artinya sekelompok orang pun ini lam yukhid bil haqiqah, tidak bisa menguasai kebenaran secara utuh. Apa yang mungkin kan? Ya. Tadi bal kullu wahidin minhum, masing-masing ya, orang pencari kebenaran itu imalam yanal minhu syai'an, mungkin malah nggak dapat kebenaran. Ngawur, mungkin aja.
misalnya di beberapa kebudayaan klasik itu ada yang mengorbankan manusia, ya kan? Kayak di suku Maya ya, di Meksiko, ya kan? Itu mengorbankan intinya manusia lah dikorbankan untuk dewanya. Juga di Mesir ya, yang kita tahu sejarah tentang Umar itu kan. Jadi tadi sebelum Umar hadir ke Sungai Nil itu senantiasa dikasih tumbal perempuan tercantik ya, perempuan tercantik. Lantas kemudian Umar itu tumbalnya cuma kertas doang. Ini ditulis itu ya mohonlah jangan misalnya tadi mohon tetap memberikan manfaat tanpa harus meminta tumbal, ini semacam itu. Nah, artinya yang ingin saya katakan ada sebagian orang di titik tertentu itu dalam kondisi yang lam yanal al-haq, ya, tidak mendapatkan kebenaran. Tapi juga ada imanala minhu syai'an yasiron. Mungkin dia mendapatkan kebenaran walaupun kecil, gitu kan. Nah, bil idhofah ila ma yastahilul haq, ditambah dengan sesuatu yang layak untuk disebut kebenaran. Apabila kebenaran kecil-kecil itu digabungkan, maka akan mendapatkan kebenaran yang banyak. Ini epistemologi filsafat Islam memang berarti mulai dari Al-Kindi. Apakah filsafat Islam itu hanya Arabisasi filsafat Yunani? Tidak, ya, tidak. Ada unsur Persia, ya kan? Ada unsur India, ya. Yang paling kuat utamanya memang 3 itu. Kemudian unsur Arab sendiri juga ada, unsur Islam sendiri ada. Jadi kan artinya ada sedikit ilmu dari Yunani yang diserap. Ada sedikit ilmu dari India yang diserap. Ada sedikit ilmu Persia diserap. Ada sedikit ilmu dari Islam diserap. Dan dari situlah filsafat Arab Islam akhirnya menjadi besar. Ya, tadi. Dari situ istama min dalika syai'un lahu qadrun jalil. Lanjut, Mas. Fayambawi ayyadhama syukruna bil atina yasirul haqqo biyasiril haqqi fatlan amman ata bi katsirin minal haqqi id asyraquna fi tamari fikrihim wa sahhalu lana al matalib al haqqiyata al khafiyata bima afaduna minal muqaddamatil musahhalati lana subulal haqqi fa innahum law lam yakunu lam yajtama lana ma'ashiddatil bahti fi madadina kulluha hadhil awalul haqqiyatu allati biha takharrajana ilal awakhiri min matlubatinal khafiyati fa inna dhalika innama ijtama'a fil a'sharis salifatil mutaqaddimati asran ba'da asri ila zamanina hadha ma'ashiddatil bahti wa luzumid da'bi wa itharit ta'bi fi dhalika. Oke. Fayambagi seyogyanya ayyadhuma syukruna, rasa terima kasih kita itu diagungkan, ya. Seharusnya kita sangat berterima kasih lil atina, kepada orang-orang yang menghadirkan biyasiril haqqi, dengan kebenaran yang kecil sekalipun, ya. Kita harus tadi alih-alih yadhummu, mencela, meremehkan, justru kita harusnya berterima kasih kepada orang yang memberikan kebenaran walaupun kecil, ya. Fadlan, apalagi amman ata bikatsirin minal haq, kepada orang yang menghadirkan kebenaran yang banyak, ya. Kepada yang sedikit saja harusnya kita memberikan
rasa terima kasih yang besar, apalagi yang memberikan kebenaran yang banyak, ilmu yang banyak, ya. Id asrokuna fi thimari fikrihim, karena mereka berserikat dengan kita dalam hal hasil atau buah pemikiran mereka. Kita sama-sama menikmati hasil pemikiran mereka, dan tidak hanya menikmati, tapi juga turut serta menambah buah pemikiran itu, ya. Jadi di sini istilahnya nasab dan syuroka, artinya tidak sekedar melanjutkan, tapi juga berserikat, ya. Ada ya, nanti di sini ada catatan juga bahwa para filsuf Islam juga melakukan penambahan juga, ya, penambahan terhadap kebenaran, mengkritik dan melengkapi, ya. Maka disebut asrokuna, ya, berserikat. Wasahalulana, dan mereka memudahkan bagi kita al-matolibal haqiyatal khafiyata, untuk mencari hal-hal yang benar dan masih tersembunyi. Contohnya dalam hal ini logika misalnya, ya. Logika itu logika Aristotelian misalnya itu ya memudahkan para filsuf Arab Islam saat itu untuk berpikir lebih logis, ya. Lebih logis, lebih tertib semacam itu. Walaupun ya tentu saja ada kelemahan-kelemahan juga, dan kemudian nanti direvisi oleh para filsuf Islam, dan sampai sekarang juga ada revisi terus tentang logika, ya. Bima afaduna minal muqaddimat al-musahhalah. Mereka memberikan manfaat kepada kita minal muqaddimat al-musahhilah, dengan premis-premis yang mempermudah lana bagi kita subulal haq, untuk menjalani jalan kebenaran, ya. Tadi ada pernyataan-pernyataan yang memudahkan kita meraih kebenaran, artinya memberikan suluh, ya, memberikan center agar lebih mudah untuk mencari kebenaran-kebenaran yang baru, ya. Fa innahum, sungguhnya mereka, laulam yakunu, seandainya mereka tidak ada, lam yajtami' lana, maka tidak akan berkumpul dengan kita kebenaran itu, ma'asyiddatil bahthi, dengan sulitnya pengkajian fi mudadina kulliha, di dalam penopang di dalam penopang pengetahuan kita keseluruhannya. Yang dikatakan seandainya orang-orang terdahulu itu tidak melakukan kajian-kajian ilmiah, penelitian-penelitian itu, maka ya kita akan kesulitan dan harus mencari ulang, ya. Hal ihwal lah, berbagai hal. Ini kita mulai mudah itu kan berbagai hal di kehidupan kita karena ada yang sudah menemukannya. Ya, misalnya lampu sekarang kan macam-macam, ya. Ada lampu sorot dan seterusnya, itu kan tadinya lampu pijar, kan gitu kan. Misalnya ada kita sinyal dan seterusnya, itu kan ada radar, penelitian tentang radar. Kalau belum ada yang meneliti tentang misalnya belum ada Alpha Edison, ya kita mau nggak mau harus mencari apa yang belum ditemukan oleh Alpha Edison, kan. Artinya kemajuan kita sekarang itu akan terlambat kalau tidak ada Alpha Edison, sebagai contoh semacam itu, ya. Jadi berkat Alpha Edison menemukan lampu, akhirnya kan kemudian sistem perlampuan itu kan semakin berkembang, ya kan. Kayak LED itu kan beda dengan yang lampu itu, apa namanya? Apa sih istilahnya? Yang lampu jadul kita jarang pakai itu loh. Lampu pijar lah, ya. Ya. Enggak, udah pakai listrik, Mas. Yang itu loh, yang bulat itu loh. Biasanya untuk ini ngangetin ayam itu loh. Bohlam, ya. Iya, bohlam kan. Itu tadi. Awal-awal lampu kan modelnya kayak gitu, ya kan. Sekarang udah lebih canggih, semakin canggih, bahkan kecil, ya. Bisa lampu yang kecil, bisa yang besar dan seterusnya. Itu semua dimungkinkan karena sudah ada yang meneliti hal yang kecil tadi, ya, yang mungkin kita anggap sepele tadi. Dan apakah kemudian kita akan
meledek, apaan lu cuma nemuin lampu gitu doang, itu kan ya nggak fair juga. Komputer misalnya, awal komputer itu kan sebelum ada laptop, sebelum ada handphone ini kan suatu ruangan itu gede sekali, ya kan. Tapi kemudian semakin kecil sampai bisa kita genggam. Termasuk juga handphone itu, saya tempoh hari sempat lihat di media sosial itu ada peneliti dari Jerman itu tahun berapa ya, 60-an kalau enggak 20 atau 30-an itu dia sudah diberitakan di koran itu bahwa nanti satu waktu kita akan menggunakan mesin telepon dan telepon itu akan kita genggam. Itu tahun yang jauh betul itu. Nah, itu karena penelitian-penelitian yang ya gila sebenarnya. Kalau kemudian kita ketemu alat-alat komunikasi yang jadul kan sebenarnya jadul banget ya kan? Coba kalian ketemu Nokia yang jauh itu kan zaman dulunya keren betul, ya kan? Sebelum itu malah ada itu loh, handphone kalian mungkin sebagian belum lahir mungkin atau mungkin masih kecil. Tahun 2000-an itu yang gede itu loh. Bukan Asia itu 2000 sekian, Mas. Handphone awal tuh gede, Mas. Udah kayak batu bata itu. Kita lempar kucing nggak bangun itu. Gede, Mas. Iya. Udah kayak handy talkie gitu, Mas. Handphone yang pertama itu Nokia juga. Ya, itu. Ada tempo hari teman saya yang punya itu. Wah, zaman sekarang siapa yang mau beli? Tapi ya tadi berkat hal yang semacam itu akhirnya kita memiliki handphone yang semakin canggih seperti sekarang, ya. Ada lagi. Hadhi al-awail al-haqiyah. Yang mereka temukan adalah kebenaran-kebenaran awal yang kemudian dikembangkan menjadi awakhir min matlubatina al-khafiyah. Artinya ini teks ini menunjukkan bahwa Al-Kindi menganggap ilmuwan-ilmuwan sebelumnya itu hanya al-awail al-haqiyah. Kebenaran-kebenaran awal, bukan kebenaran akhir. Paham maksud ini? Jadi awakhirnya justru apa yang kita cari gitu. Belajar juga memang seharusnya kayak gitu. Jangan dianggap bahwa apapun ya, akidah Asy'ariyah itu adalah kebenaran mutlak. Nggak pas juga. Emangnya Asy'ari Nabi Muhammad misalnya gitu kan. Ya kan? Bahkan Al-Qur'an dan hadis pun masih senantiasa digali kan, dikontekstualisasikan, apalagi teologi yang dibikin oleh manusia biasa misalnya itu. Artinya itu hanya teologi fikih itu apa? Hanya al-awail al-haqiyah, ya. Kebenaran awal. Akhirnya apa yang kita cari? Jadi gitu. Relasi antar ilmuwan adalah selalu kayak gitu. Wadzalika innama ujtumi'a fil a'sari as-salifah al-mutaqaddimah. Semua itu dikumpulkan fil a'sar as-salifah di masa-masa yang lampau, al-mutaqaddimah yang lampau, asron ba'da asrin. Dari masa ke masa ila zamanina hada, sampai ke zaman kita, ma'asyiddatil bahsi, dengan kajian yang sungguh-sungguh, waluzumid da'bi, dan kelaziman yang tekun, ya, wa itharit ta'abi, dan mengutamakan hal yang berlelah-lelahan, ya, kesulitan fidzalika kulli. Artinya apa yang kita dapatkan itu melalui perjalanan sejarah yang panjang, ya. Dan tidak seharusnya kita meremehkan walaupun kecil di situ. Semuanya itu ada rantai, yang mana rantai itu memungkinkan kita ada sekarang, ya, macam itu. Masih, Mas, lanjut, Mas. Wa ghairu mumkinin ayyajtami'a fi zamanil mar'il wahidi wa in ittasa'at muddatuhu wastadda bahtuhu wa latifa nadruhu wa athara ba'hu ma ijtama'a bimithli dhalik min shiddatil bahthi wa iltafin nadri wa itarid da'bi fi at'afi dhalika minaz zamanil at'afil kathirati. Oke, cukup. Wa ghairu mumkin, dan tidak mungkin ayyajtami'a fi zamanil mar'il wahid, bersatu di waktu satu individu,
Wa inita saat muddatu, meskipun waktunya panjang bagi orang itu. Wastadda bahtu, dan kajiannya itu sungguh-sungguh. Walatofa nadruhu, dan pandangannya, pemikirannya itu peka, ya. Wa atharu ad-da'ba, dan dia mengutamakan ketekunan yang sungguh-sungguh. Apa yang tidak mungkin? Majtumi'a, sesuatu yang terkumpul bimithli dalika. Semisal itu, semisal ilmu yang banyak itu mustahil diraih oleh satu orang. Min siddatil bahthi, dari kesungguhan kajian, wa iltofin nadhari, dan kepekaan perenungan, wa itharid da'bi, dan keutamaan dalam ketekunan, fi ad'afi dzalika minaz zaman, di waktu yang panjang itu al-ad'af al-katsira, yang banyak sekali waktu yang dilampauinya. Tadi ini nanti selanjutnya adalah Aristoteles. Satu orang itu mustahil untuk meraih seluruh ilmu sendirian. Satu kelompok orang juga mustahil untuk meraih satu pengetahuan sendirian. Jadi jangan dikatakan pula bahwa peradaban itu filsafat itu mulainya dari Yunani, itu sebenarnya nggak pas juga. Ya, nggak pas juga. Sebenarnya ini kan mau kritik gitu juga. Ya. Kan selama ini kita belajar filsafat gitu ya. Jadi filsafat mulainya dari Yunani. Sebelumnya mitos. Baru di zaman Yunani lah logos ditemukan. Mereka nggak tahu bahwa siapa filsuf pertama Yunani? Siapa, Mas? Thales. Thales itu lama dia belajar di Mesir. Iya. Ada itu tentang filsuf-filsuf hitam, ya kan? Amenhotep itu yang terkenal filsuf di Mesir kuno. Dokter lama itu, dokter klasik, tempo hari saya sudah sebut juga di sini ya. Itu juga adanya di Mesir kuno. Pitagoras itu belajar tentang rumus Pitagoras itu ke Mesir, mempelajari piramida. Plato juga sama. Artinya filsuf utama di Yunani itu adalah murid-muridnya orang Mesir. Apa kemudian Mesir adalah peradaban pertama? Ya enggak juga, ya kan? Ada unsur-unsur yang lain. Ada Babilonia dan seterusnya. Jangan-jangan kita di Indonesia juga sama itu kan? Ada yang bilang Atlantis itu di Indonesia kan? Iya, walau alam bisawab juga kan? Ya, mungkin juga. Artinya tadi peradaban manusia ini ya human civilization itu tidak dibangun oleh satu kelompok saja, apalagi satu orang. Masing-masing kelompok itu memberikan kontribusi, ya sebenarnya itu. Dan ini juga nanti kalau zaman sekarang juga untuk mengkritik Barat juga, ya kan? Kita kalau belajar sejarah filsafat Barat itu kan biasanya dari Yunani, kemudian Romawi, lantas filsafat abad pertengahan, lantas langsung ke Eropa kan, filsafat modern kan. Tengah-tengahnya itu paling banter, yang filsafat Islam itu yang dibahas paling banter Ibnu Sina dan Ibnu Rushd. Udah itu doang. Padahal itu kan panjang ini, ya kan. Misalnya siapa? Filsuf abad pertengahan yang sampai sekarang dirujuk di kalangan orang kalangan Katolik misalnya. Thomas Aquinas itu ya mengakui di bukunya Summa Theologia dia merujuk kepada Ibnu Rushd, ya kan. Teolog tertinggi di Yahudi siapa? Maimonides, ya, Musa bin Maimun, ya. Itu sampai orang-orang Yahudi bilang tidak ada yang layak disebut Musa setelah Nabi Musa kecuali Maimonides, Musa bin Maimun. Itu beliau muridnya Ibnu Rushd, ya kan. Itu artinya ya saling belajar juga gitu, dan jangan meremehkan gitu bahwa ini peradaban itu saling mempelajari gitu. Dan kita di Indonesia juga ini dengan adanya ini seharusnya juga punya pride juga bahwa kita jangan-jangan kakek-kakek kita itu juga seperti yang tadi saya omong pemikir, ya kan, tadi yang saya bilang ke Mas Dayat itu kan, selama ini kita itu mengimpor, ya kan, termasuk yang kita kaji sekarang ini kita ngimpor dari Arab. Kalau nggak dari Arab, dari Barat kan gitu ya. Tadinya dari India, dari Cina kan gitu kan. Kemudian kita kalau nggak dari Arab, dari Barat kan gitu. Nah kita kemudian emangnya kakek kita nggak ada yang mikir gitu kan.
Akhirnya kemudian kita menggali juga. Dan dari galian itu, maka kemudian kita akan memformulasikan juga, memberikan kontribusi bagi peradaban yang besar semacam itu. Tadi kan, oke. Lanjut aja Mas, sedikit. Fa'amma Aristoteles mubarriz al-Yunaniyin fil falsafah faqala yanbaghi lana an nashkura aba alladzina atu bi syai'in minal haqqi id kanu sababu kaunihim sababa kaunihim idhum sababun lahum wa idhum sababun lana ila nailil haqqi fama ahsanu ma qala fi dzalik. Oke. Ini contohnya Aristoteles ya. Fa'amma Aristoteles mubarrizul Yunaniyina fil falsafah. Orang Yunani yang menonjol di bidang filsafah. Faqala, Aristoteles berkata, yambaghi lana an nashkuro. Seyogyanya kita berterima kasih. Aba alladzina atau kepada aba, para pendahulu, ayat bapak-bapak, intinya para pendahulu lah. Tidak harus laki-laki juga ya. Alladzina atau yang hadir di syai'in minal haq, dengan kebenaran walaupun mungkin cuma sedikit. Idh kanu sababa kaunihim. Ini kaunihi seharusnya. Karena mereka adalah sebab adanya kebenaran itu. Fadlan anhum, berkat mereka. Idhum, karena mereka. Sababun lahum, sabab bagi kebenaran. Lahu. Idhum sababun lahu. Ya. Idhum sababun lana, mereka adalah sebab kita ilanailil haq, untuk menggapai kebenaran. Fama ahsanu maqala fidzalika, alangkah indahnya perkataan Aristoteles tentang hal itu. Nah, aneh tadi tentang berterima kasih kepada pendahulu itu Al-Kindi belajar dari Aristoteles. Aristoteles adalah filsuf Yunani yang ensiklopedik ya. Pengetahuannya, kajiannya itu sangat luas sekali ya. Sangat luas sekali. Apakah kemudian Aristoteles yang sedemikian hebat itu mengarang itu semua sendiri? Tidak ya. Dia kan dikenal sebagai bapak logika ya kan. Maka dikenal sebagai logika Aristotelian. Sebelum Aristoteles itu ya logika sudah ada, cuman belum terkodifikasi, itu saja. Jadi kelebihan Aristoteles adalah mengkodifikasi ilmu-ilmu yang sudah dikembangkan minimal oleh orang Yunani saat itu. Retorika, sebelum Aristoteles, orang-orang sofis itu jagoan dalam hal retorika, tapi tidak tersistematisasi. Nah makanya tadi Aristoteles yang sedemikian hebat secara keilmuan saja berterima kasih kepada aba, pada para pendahulu, maka kita juga seyogyanya semacam itu. Ini untuk NU ya cocok sekali ya, bener nggak? Ya kan? Kalau dikatakan saya kan jangan taklid, bukan taklid juga. Ini bukan, tadi kan nggak ngajarin taklid, ya kan? Tapi berterima kasih kepada para pendahulu. Dan itu dilakukan di kajian ilmiah kita di kampus loh. Ya benar nggak? Ada studi pustaka kan? Misalnya misalnya Mas Dayat mau meneliti tentang Cak Nur, ya kan? Tidak kemudian Mas Dayat, langsung melihat teksnya Cak Nur. Oke boleh, ya kan? Tapi harus melihat juga orang sebelum Mas Dayat itu sudah mengkaji Cak Nur sampai mana. Nah, ini kan sama, ya kan? Dan kemudian itu juga perlu berterima kasih. Walaupun pada titik tertentu agak ngeluh juga. Kenapa? Karena kiraan kita mau meneliti tertentu, ternyata udah dibahas orang lain. Kan gitu kan. Mau kaji ini udah bahas itu. Nah, tapi lagi-lagi apa yang sudah dikaji oleh orang lain, itu adalah satu pencerahan untuk kita. Ya gitu. Maka tadi, jika Aristoteles yang sedemikian hebat saja berterima kasih kepada para pendahulu, terima kasihnya dengan cara mengkodifikasi dan pada titik tertentu juga mengkritik para pendahulu, maka kita seyogyanya juga melakukan hal yang sama, kurang lebih itu. Wallahu a'lam bishawab.
Ada yang mau ditanyakan barangkali? Ini soal kaitannya dengan ini kan sebenarnya kayak motivasi bahwa kita harus menghargai inilah kearifan leluhur gitu. Betul, betul. Dan tidak menganggap itu final gitu, tapi kita harus mengapresiasi. Iya, iya. Kalau kaitannya dengan agama misalnya, di situ kan ada klaim kan kalau nabi terakhir dan agama terakhir itu Islam. Nah, apakah dengan kemudian kita mengembangkan hari ini dan terus ada kebenaran yang baru gitu, yang mungkin bertabrakan gitu dengan kearifan Islam yang dulu gitu, itu bagian dari motivasi ini atau pengingkaran? Ya, kalau misalkan harus bertabrakan dengan ada kita menciptakan agama yang baru, menghadirkan nabi yang baru, karena kita memakai kaidah ini, sesuatu tidak final, tapi kita mengapresiasi itu dan agama Islam. Begini, tentang Islam justru apa yang diungkapkan oleh Al-Kindi ini selaras dengan Islam. Ya, Islam itu sangat mengapresiasi pengetahuan sebelumnya. Buktinya apa? Buktinya kita mempercayai para nabi sebelum Nabi Muhammad. Benar nggak? Ya kan? Amana billahi wa rusulihi wa malaikati itu kan. Tapi bahwa kita didorong, diwajibkan lah ya gampangnya dalam keimanan ya, untuk mempercayai nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kan. Bahkan kitab-kitabnya pun kita mengapresiasinya, ya kan? Itu sebenarnya titik masuknya di situ, Mas. Ini kalau ngomongin Islam ya, Islam ke atas, gitu kan. Sama nih, Al-Kindi ke atas. Sebenarnya kan posisinya semacam itu. Bahwa satu tadi, kita diwajibkan untuk meyakini nabi-nabi dan tidak boleh membeda-bedakan. Ya, la nufarriqu baina ahadim min rusulih, ya kan? Walaupun itu sebenarnya pada tataran tertentu yang melakukan itu paling para kaum intelek. Ya kan? Coba tanyain ke bawah-bawah. Atau bangsa ustadz-ustadz ya ini ya bukan ustadz intelek, itu pasti dia menganggapnya misalnya nabi apa, kitab yang apa itu udah ditahrif kan gitu kan. Nggak mau baca apa Alkitab misalnya gitu kan, Tripitaka, Zabur, nggak mau itu, ya kan? Hanya yang intelek saya, benar-benar intelek yang sebenarnya itu menyelarasi perintah agama Islam yang tercatat secara eksplisit di dalam Al-Quran, ya kan? Kita didorong mempelajari kitab para nabi, dan kemudian ada kata-kata minhum man lam naksushum alaik wa minhum man qasasnahum alaik wa minhum man lam naksus alaik, ya kan? Sebagian nabi itu ada yang dikisahkan, dijelaskan, ada yang tidak, ya kan? Ada. Oke. Nah, di kala Al-Kindi hidup ini kan khalifahnya Al-Mu'tasim billah ya. Itu sebelumnya itu khalifah Mu'tazilah di Abbasiyah itu tuh kan menganggap Aristoteles itu kan nabi, ya, nabi itu Mas. Jadi kalau kemudian mengapresiasi Aristoteles dan kemudian Aristoteles juga mengapresiasi para pendahulu, itu sebenarnya jalur itu dengan Islam, ya, itu. Jadi memang kita didorong untuk terbuka kok, sangat terbuka. Justru tadi Nabi nyuruhnya semacam itu, sebagian dari kita justru yang membatasi, jangan baca kitab agama lain dan seterusnya. Nah, tadi persoalan yang kedua, kalau ditemukan tadi hal-hal yang bertentangan mungkin ya dengan apa yang diungkapkan oleh Islam, gimana itu, misalnya gitu kan. Nah, kalau di pernyataan Ibnu Rushd ini sebenarnya di Fathul Maqal itu, nanti kalau di sini juga sepertinya ada nanti bahwa kebenaran itu tidak bertentangan dengan kebenaran, sejauh itu kebenaran.
kebenaran itu tidak bertentangan dengan kebenaran, justru di sini ada kok kalau nggak salah. Iya, tapi agak akhir-akhir ya. Bahwa kebenaran itu tidak bertentangan dengan kebenaran, justru menguatkan, gitu, menguatkan. Kalau sepertinya ada perbedaan, maka penakwilan. Kalau siapa namanya Ibnu Rushd kan solusinya gitu, penakwilan, ditakwil ini. Takwil itu akhirnya dia masuk ke dalam hakikatnya apa, nah, gitu. Contoh misalnya apa? Hal-hal yang tricky lah tentang surga neraka, gitu kan. Surga neraka itu perlu penakwilan juga itu bagi para filsuf. Oh, ini harus ditakwilkan ini, ya kan? Ditakwilkan lebih lanjut. Apakah kemudian dan hal itu pertentangan? Enggak. Merasionalisasikan sesuatu yang sudah dianggap sebagai kebenaran juga gitu. Dan bukan untuk menolaknya, tapi untuk lebih mudah untuk memahaminya seperti apa. Dan lebih mudahnya itu untuk siapa, gitu kan? Bagi orang awam mungkin akan mudah hal-hal yang sifatnya literal, ya kan? Sholat lu, puasa lu, kalau nggak masuk neraka lu, kan gitu-gitu kan? Mudah. Tapi kalau orang yang intelek, oh apaan nih? Apa ini konsepsi tentang tadi kan? Apa ibadah? Apa sholat? Kan gitu kan? Ini harus ada rasionalisasi lebih lanjut. Nah itu mas. Jadi nggak perlulah jadi nabi. Nah, Khotamul Anbiya itu justru kalau menurut Hasan Nafi itu adalah poin yang luar biasa mas. Luar biasanya apa? Subsidi, wahyu itu kan subsidi ya dari Tuhan ya. Bahwa kita, pikiran kita itu disubsidi oleh Tuhan itu udah selesai. Selanjutnya kita itu merdeka gitu mas. Selanjutnya itu kita merdeka. Bahkan subsidi itu pun bisa ditakwilkan lebih lanjut. Gitu. Jadi nihayatul wahyi bidayatul akli. Gampangnya gitu kalau bahasa Arab ya. Akhir dari wahyu adalah permulaan bagi akal. Gitu. Gitu. Dan itu luar biasa, bagus gitu. Jadi nggak perlu lagi, cukup Nabi Muhammad saja yang mengaku bahwa beliau mendapatkan wahyu dari Tuhan dan ditaati. Kita nggak usah lah. Malah kalau ada yang kayak gitu itu kita ketawain kan, apaan lu, ya kan? Semacam itu mas. Jadi tidak perlu bikin agama baru juga. Merdeka, justru merdeka. Kita dengan tadi binihayatil wahyi fabada'a al-aql, gitu kan? Dengan berakhirnya wahyu maka bermulalah pemikiran. Apa? Hasan Nafi. Tapi kalau kalimat tadi kalimat saya. Tapi itu saya dapatkan dari Hasan Nafi. Oke, itu dulu ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.